Saudara-saudara, produksi gula tebu telah menjadi salah satu unsur budaya yang mengakar kuat di Jawa. Sejak masa kolonial, khususnya pada tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda berupaya mempromosikan berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pertanian dan pengolahan hasil bumi. Dalam tayangan ini, kita akan melihat bagaimana pemerintah kolonial menampilkan beragam proses produksi yang menjadi denyut kehidupan masyarakat saat itu. Mulai dari pembuatan gula aren secara tradisional, pengolahan tebu menjadi gula dengan cara-cara lama yang diwariskan turun-temurun, hingga penanaman padi dan berbagai palawija. Semua ini dilengkapi dengan gambaran tentang pembangunan jaringan irigasi yang dirancang untuk menopang pertanian rakyat, sekaligus mendukung kepentingan ekonomi kolonial di Pulau Jawa. Narasi inilah yang akan membawa kita menelusuri kembali sebuah masa ketika budaya bertani dan mengolah gula menjadi bagian penting dari ritme kehidupan di tanah Jawa. Pada masa kolonial Belanda, pohon aren menjadi salah satu komoditas penting di berbagai wilayah Nusantara, terutama di daerah pegunungan dan pedesaan yang tidak memungkinkan pengembangan tebu secara besar-besaran. Meskipun skala produksinya tidak sebesar industri gula tebu, produksi gula aren memainkan peran yang cukup signifikan dalam ekonomi lokal dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Proses pembuatan gula aren dimulai dari pemilihan pohon aren yang telah cukup umur, biasanya berusia 8 hingga 12 tahun. Pohon yang telah siap disadap ditandai dengan munculnya tandan bunga jantan. Para penyadap yang kesehariannya telah terlatih menghadapi ketinggian dan kemiringan batang aren, memanjat batang pohon menggunakan peralatan sederhana seperti tangga bambu dan ikatan rotan. Tandan bunga kemudian dipukul dan dipijat secara berkala selama beberapa hari untuk merangsang keluarnya nira. Setiap pagi dan sore, nira segar ditampung pada wadah bambu atau tempayan tanah liat yang digantungkan di ujung tandan. Untuk mencegah fermentasi alami, para penyadap sering menambahkan sedikit kapur sirih atau irisan kulit manggis ke dalam wadah nira. Begitu terkumpul, nira segera dibawa ke tempat pengolahan, biasanya dapur berbahan bangunan sederhana di belakang rumah atau pondok produksi kecil di dekat kebun. Di dapur pengolahan, nira dituangkan ke dalam kuali besar dari besi yang diletakkan di atas tungku berbahan bakar kayu. Perebusan berlangsung selama berjam-jam sambil terus diaduk agar tidak mengendap dan menghitamkan hasil. Bau khas nira mendidih bercampur dengan asap kayu membentuk suasana yang melekat pada proses produksi ini. Seiring waktu, cairan bening berubah menjadi pekat, berwarna coklat keemasan, hingga mencapai konsistensi yang kental dan lengket. Saat tingkat kekentalan dianggap tepat, cairan tersebut dituangkan ke dalam cetakan berbahan bambu, batok kelapa, atau potongan kayu berlubang sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah mengeras, terbentuklah gula aren dalam bentuk bulatan atau silinder yang siap dijual atau diperdagangkan. Di beberapa daerah, gula aren ini dikenal sebagai gula merah, gula semut, atau gula kaong, tergantung teknik pengolahan dan bentuk akhirnya. Pada zaman Belanda, produksi gula aren sebagian besar masih dilakukan sebagai industri rumah tangga, dikelola oleh keluarga dan kelompok masyarakat lokal. Namun pemerintah kolonial tetap mencatat dan mengatur perdagangan komoditas ini, terutama ketika mulai muncul permintaan suplai ke perkebunan, pasar kota, dan jalur perdagangan antar pulau. Meski tidak menjadi primadona ekspor layaknya gula tebu, gula aren tetap memiliki nilai ekonomi yang stabil karena dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, membuat minuman, dan keperluan upacara adat. Dengan demikian, pembuatan gula dari aren pada masa Belanda merepresentasikan perpaduan antara kearifan lokal dan tuntutan ekonomi kolonial. Di tengah perkembangan industri gula modern berbasis pabrik,
Gula aren bertahan sebagai hasil produksi tradisional yang menyatu dengan budaya masyarakat pedesaan, sebuah warisan pengetahuan dan kerja keras yang masih bertahan hingga hari ini. Pada masa kolonial Belanda, tebu menjadi salah satu komoditas paling bernilai di Hindia Belanda. Sebelum mesin-mesin industri berskala besar diperkenalkan ke berbagai perkebunan, masyarakat di sejumlah daerah pesisir dan pedalaman telah lebih dulu mengolah tebu secara tradisional menjadi gula. Prosesnya sederhana, namun memerlukan tenaga besar dan keterampilan turun-temurun. Segalanya berawal dari ladang tebu. Setelah batang tebu mencapai usia panen, sekitar 10 hingga 14 bulan, petani memotongnya dengan sabit panjang, menyingkirkan daun-daun tajam, lalu mengikat batang dalam ukuran ikatan besar. Ikatan tebu itu kemudian diangkut secara manual menggunakan pikulan, gerobak sapi, atau perahu kecil menuju tempat penggilingan tradisional. Di pusat pengolahan, yang biasanya terletak dekat pemukiman atau aliran sungai, tebu digiling menggunakan alat tradisional yang digerakkan oleh tenaga hewan, terutama kerbau atau sapi. Batang tebu dimasukkan di antara dua balok batu atau silinder kayu besar yang berputar. Kerbau berjalan memutar poros gilingan dengan kecepatan stabil, sementara petani memasukkan batang tebu satu persatu. Air tebu berwarna hijau kekuningan dan berbau manis, menetes ke dalam baskom tanah liat atau wadah kayu melalui saluran bambu. Nira tebu yang dikumpulkan kemudian disaring untuk memisahkan ampas dan kotoran. Setelah itu cairan manis tersebut dituangkan ke dalam kuali besi besar di atas tungku berbahan bakar kayu. Perebusan berlangsung lama, tak jarang hingga berjam-jam, dengan api yang dijaga agar tetap stabil. Selama proses pemasakan, pengaduk kayu panjang digunakan untuk mengaduk nira secara berkala agar tidak gosong. Busanya diambil menggunakan sendok besar, menghasilkan cairan yang semakin jernih dan kental seiring waktu. Ketika nira berubah menjadi sirup pekat berwarna coklat keemasan, tahap berikutnya adalah pencetakan. Cairan panas dituangkan dengan cepat ke cetakan kayu atau bambu berbentuk silinder. Dalam hitungan jam, gula mengeras dan membentuk balok atau silinder yang dikenal sebagai gula merah atau gula Jawa. Hasil cetakan kemudian dilepas dan dijemur sebentar agar benar-benar padat sebelum disusun dalam keranjang bambu untuk dijual. Pada zaman Belanda, proses tradisional ini berlangsung berdampingan dengan munculnya sistem produksi modern di pabrik gula besar yang menggunakan mesin uap dan metode kimia. Namun, pembuatan gula tradisional tetap bertahan karena dua alasan utama. Pertama, kebutuhan gula untuk konsumsi rumah tangga lokal tetap tinggi. Kedua, banyak petani kecil tidak memiliki akses ke pabrik kolonial, sehingga produksi rumahan menjadi sumber penghasilan yang penting. Dalam lanskap ekonomi kolonial, gula tradisional memang tidak mendatangkan keuntungan ekspor sebesar gula pabrik, tetapi ia memainkan peran nyata dalam menopang kehidupan masyarakat desa. Di balik setiap cetakan gula merah terdapat kerja kolektif. Petani, penyadap, penggiling, pengaduk, dan pedagang. Semuanya terlibat dalam rantai produksi yang dilakukan tanpa mesin modern. Proses ini bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, melainkan juga bagian dari ritme sosial dan budaya masyarakat pada masa itu. Pada akhirnya, pembuatan gula dari aren dan tebu secara tradisional pada zaman Belanda adalah cerminan ketekunan masyarakat Nusantara dalam mempertahankan pengetahuan lokal di tengah tekanan ekonomi kolonial. Tradisi ini, meskipun perlahan tersisih oleh industrialisasi, tetap menjadi saksi sejarah atas peran tangan-tangan rakyat dalam menyokong kejayaan ekonomi gula di Hindia Belanda. Di Pulau Jawa pada masa kolonial, proses pembuatan gula dari tanaman tebu membutuhkan waktu yang panjang, antara 12 hingga 14 bulan hingga tebu benar-benar matang. Karena itu, para pengelola perkebunan umumnya menerapkan rotasi tanaman setiap 3 tahun.
Sementara itu, tanaman utama yang dibudidayakan penduduk setempat tetaplah padi, jagung, dan kacang tanah yang menjadi sumber pangan harian masyarakat. Setelah masa panen tiba, ladang akan kembali dibersihkan. Sisa jerami dan gulma dibabat habis untuk mempersiapkan tanah bagi penanaman tebu berikutnya. Siklus ini terus berulang, menyesuaikan kebutuhan industri gula yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi kolonial di Jawa. Agar ladang-ladang tebu mendapatkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau, pemerintah kolonial Belanda membangun berbagai instalasi irigasi besar dan terencana. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting, bukan hanya bagi perkebunan tebu, tetapi juga bagi kawasan sentra produksi beras. Salah satu instalasi besar itu adalah sifon di Kepanjen, sebuah saluran teknik yang mengalirkan air irigasi melintasi jurang Kali Metro untuk memenuhi kebutuhan 2 pabrik gula sekaligus. Jika diperhatikan dalam dokumentasi video yang ada, terlihat jelas betapa kuatnya tekanan air yang keluar pada bagian pembuangannya. Contoh lainnya adalah saluran air yang melintas di atas Kali Kemanten, tidak jauh dari Malang, Jawa Timur. Lalu ada pula proyek-proyek irigasi besar di Randu Gunting, serta pekerjaan serupa di wilayah Jomal, Jawa Tengah. Semuanya menunjukkan betapa luas dan kompleksnya jaringan irigasi kolonial untuk menopang industri gula. Beberapa pemandangan juga memperlihatkan kemegahan pabrik gula Banjar Cahyana yang berdiri megah, membentang sejajar dengan Lembah Serayu, wilayah di sepanjang aliran Sungai Serayu, Jawa Tengah. Lembah inilah yang turut mengairi pabrik gula Klampok dan Bojong, membentuk satu kawasan industri gula yang membentang dari Banjarnegara hingga Banyumas.